Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil qalama wal qalama lil kitaba wal kitaba lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala al mukarram. Kepala SMK Negeri 2 Mandau, al mukarram majelis guru SMK Negeri 2 Mandau, wa al muhibbu siswa siswi SMK Negeri 2 Mandau. Bersyukur kita atas kehadiran Allah yang mana Ia telah memberi kita berbagai macam nikmat, di mana salah satu nikmat tersebut ialah nikmat iman, nikmat Islam, yang tak kalah penting ialah nikmat kesehatan. Tanpa nikmat tersebut kita tidak dapat mengaitkan tangan, melangkahkan kaki hingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang kita cintai ini. Allah telah menciptakan alam semesta, bumi bulat seperti bola, indah dipandang mata, yang merasuk ke dalam jiwa. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi oleh yang akan dibacakan oleh qori kami tersebut. Yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allah juga telah menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi menjadi dua, kaum Adam dan kaum Hawa. Yang mana kaum Adam ialah kaum yang berkumis, rambut tegak bagaikan artis, yang membuat para wanita di belakang sana tersenyum manis. Allah juga maha adil. Allah juga telah menciptakan kaum Hawa, yang mana kaum Hawa kaum yang tidak berkumis, alis mata tipis-tipis, bagaikan semut yang berbaris-baris, yang membuat para pria teringis-ingis. Nikmat Allah sangat banyak. Andai kata rantingan sebagai penanya, dedaunan sebagai kertasnya, dan lautan bagaikan tintanya, niscaya kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang akan dibacakan berikut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya.
Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selawat berikan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ia rela bercucuran darah, berhujanan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang mana ia telah membawa kita dari zamannya jahiliyah ke zamannya Islamiyah. Al-Kisah, ada seorang sahabat mendatangi sang Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pelit di muka bumi ini?" Lalu seorang Rasulullah menjawab, "Orang yang paling pelit di muka bumi ini bukanlah orang yang pelit harta." Namun seorang sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Orang yang paling pelit di muka bumi ini adalah orang yang mendengar namaku namun ia tidak mau bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi." Oleh karena itu, marilah kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Semoga yang bersalawat kepada baginda mendapatkan syafaat jamil akhir kelak. Hadirin wal hadirat, masyarul mu'minin rahimakumullah. Tumbuh dan berkembangnya suatu negara dipatokkan oleh masa muda, yang mana masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika yang sangat indah, yang mana keindahan tersebut diisi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran yang akurat, pemikiran yang cermat, wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat. tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas saja bila pemuda dan remaja menjadi salah satu penentu maju atau mundurnya suatu negara, karena telah dibuktikan dari dahulu hingga sekarang dan yang akan datang, masa muda merupakan salah satu tulang punggungnya suatu negara. Mengenai pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan carahan dengan judul yang bertema Pemuda dan Remaja sebagai generasi penerus bangsa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 8 yang akan dibacakan berikut. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Imam Hafiz Imanuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan tentang seorang orang tua yang memberikan wasiat kepada anaknya, yang mana isi wasiat tersebut yang membawa kemudaratan bagi ia sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengubah wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, masyarul mukminin rahimakumullah. Dari ayat di atas sudah jelas-jelas Allah memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan masa muda yang lemah baik fisik, akal ataupun intelektual, karena hal ini dapat menyebabkan kemudahan
modern terhadap suatu bangsa. Apabila pemuda dan remaja bagi generasi penerus bangsa mengalami kelemahan-kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka sudah dipastikan mereka gampang terhanyut dalam ombak-ombak perosotannya suatu moral. Karena benteng utama mereka dalam membentengi diri adalah tingkat intelektualitas, pemahaman manfaat dan moderat bagi suatu pergaulan dan media, sehingga mereka dapat gampang dalam proses filtrasi budaya, sehingga mereka terjauh dari buta, taklid, ataupun yang bernama terjauh dari budaya ikut-ikutan. Profesor Dr. B. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita jauhi, yang mana yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah hidup. Yang sangat ditakutkan ialah lemah akhlak. Apabila 5 kelemahan tersebut melekat kepada pemuda yang ada sekarang ataupun yang akan datang, maka sudah dipastikan mereka bukanlah perokok suatu pembangunan, melainkan mereka adalah virus suatu pembangunan, penghambat suatu pembangunan, perusak suatu pembangunan. Hadirin negara kita yang tercinta ini, sejak tahun 1908 setelah detik-detik kemerdekaan dikumandangkan, telah terdiri berbagai pemuda organisasi, yang mana salah satunya Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Darmo, Jom Islami Tempon. bahkan kita mengenal sosok Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik yang menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno Stul Giber, bahkan menjadi the founding father. Pendiri, penegak yang mampu merebut suatu kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku pemuda dan remaja penerus bangsa agar memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab sabana yang alul God, The young today is later tomorrow. pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. sebagai contoh, marilah kita renungkan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian, ayat ini merupakan khabariyah ilahiyah, yakni berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana isi berita ini merupakan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah, sebagai remaja dan pemuda generasi penerus bangsa. Pemuda Ashabul Kahfi ialah pemuda yang teguh dalam keimanan dan pendirian, yang mana mereka kuat mempertahankan iman dan mereka lebih baik mati bergalangan tanah daripada mati bercerminkan bagai. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi pemuda, marilah kita bekerja dan bekerja. Apabila sikap ini diaplikasikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaminkan keberkahan terhadap suatu negara yang dicintai ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam sebuah tafsir mengatakan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah dengan sesuai skill masing-masing. Hadirin yang berbahagia, jalan-jalan memakan popcorn. Cukup sekian, wa syukran. Assalamualaikum